نستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita di siang hari yang insyaallah berbarakah ini kenikmatan terbesar. Di antara nikmat terbesar yang kembali dan masih Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kemudahan untuk selalu istiqamah dan tegar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita dan tidak pernah bosan kita meminta sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kita di atas Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga kelak mewafatkan kita semua di atas Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, kepada Nabi kita, panutan terbesar kita, qudwatun hasanah, suri tauladan terbaik, Muhammad ibnu Abdullah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga besar beliau, para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, izinkan kami kembali membacakan risalah yang sangat bermanfaat dan menggugah iman, menyemangati jiwa-jiwa kita untuk selalu istiqomah di atas ketaatan. Pembacaan kitab Al-Jannatu wan Nar, surga dan neraka, karya Dr. Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashqar, salah seorang ulama ahli aqidah berkebangsaan Kuwait. Yang ma'asyiral muslimin, alhamdulillah sejak pertemuan sebelumnya telah Allah mudahkan kita untuk mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan syurga. Kita masuk kepada fasal atau pembahasan yang selanjutnya, yaitu al-jannatu la mithla laha, syurga tidak ada tandingannya. Atau ma'asyiral muslimin, pembahasan ini berbicara tentang bagaimana besar dan agung serta indahnya kenikmatan syurga yang tidak serupa, tidak pernah sama dengan kenikmatan apapun selama di dunia. Ma'asyiral muslimin, tidaklah kita mau berletih-letih dalam mengerjakan ketaatan, melainkan di antara tujuan terbesarnya dalam rangka meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla dan agar Allah memasukkan kita ke dalam syurga-Nya. Sungguh merupakan sebuah keberhasilan, sungguh merupakan sebuah prestasi terbesar di mana seorang hamba dibebaskan atau tidak dicatat sebagai calon penghuni neraka dan dicalonkan untuk masuk ke dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dihindari dari api neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah sukses, maka sungguh dia telah berhasil. Ma'asyiral muslimin, keberhasilan yang kita raih di dunia janganlah membuat kita bangga diri, karena keberhasilan di dunia sifatnya sementara dan belum tentu menghantarkan kepada keberhasilan di akhirat. Namun orang-orang yang beriman, orientasi mereka, tujuan utama mereka, fokus utama mereka adalah akhirat. Mereka bekerja, mereka beraktivitas dalam rangka agar mereka sehat walafiat dengan nafkah yang halal, agar mereka bisa terus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang dengan ibadah kepada Allah setelah rahmat Allah seseorang akan dimasukkan ke dalam syurga. Ma'asyiral muslimin, bagaimana gambaran kenikmatan syurga yang la mithla laha, tidak ada tandingannya, tidak ada yang dapat menyerupai keindahan kenikmatan syurga. Na'imul jannati
yafuqul wasf, bahwa kenikmatan surga tidak bisa disifati dengan sifat-sifat keindahan apapun karena begitu menakjubkan. Wa yaqsurunahul khayal, dan khayalan-khayalan kita, imajinasi kita tidak bisa menggambarkan bagaimana indahnya kenikmatan surga. Laisa li na'imiha nadhirun fima ya'lamuhu ahlud dunya. Kenikmatan surga tidak serupa dengan apapun yang ditemukan oleh penduduk dunia. Wa mahma taraqqan nasu fi dunyahum, sebesar setinggi apapun atau sebesar apapun kenikmatan yang diraih oleh seorang manusia selama di dunia, fasayabqa ma yablughunahu amran hayyinan binisbati lil na'imil akhirah. Sebesar apapun kenikmatan surga, kenikmatan dunia yang diraih oleh seorang manusia, ternyata sebesar-besarnya, semahal-mahalnya nikmat yang kita rasakan, itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan surga. Bahkan jemaah sekalian, kenikmatan dunia yang paling termewah dan termahal yang kita rasakan dibandingkan dengan kenikmatan surga, seakan-akan nikmat dunia yang termahal tersebut adalah nikmat yang sangat hina dan rendah sekali. Karena ma'asyiral muslimin, pernah juga kita bacakan di majlis terdahulu hadis dari Nabi SAW bahwa penghuni surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga, artinya dia dihanguskan terlebih dahulu di api neraka sampai dosa-dosanya habis. Na'udzubillah, kita jangan berharap menjadi orang seperti itu. Orang yang paling terakhir masuk surga karena dia dihanguskan terlebih dahulu di neraka, dia akan mendapatkan kenikmatan surga sebesar 10 kali lipat dunia dan seisinya. Itu kenikmatan paling rendah di surga. Ma'asyiral muslimin, maka ketika Allah memberikan kepada kita nikmat dunia yang sangat besar, mewah dan mahal dibandingkan dengan nikmat surga, belum ada apa-apanya, maka sungguh sangat salah ketika seseorang berusaha untuk mengejar kenikmatan duniawi, karena ternyata kenikmatan duniawi tidak ada harganya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Bahkan Nabi SAW menggambarkan bahwa dunia ini tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Tidak ada di antara kita yang mau membeli sayap seekor nyamuk karena tidak ada manfaatnya dan tidak berharga. Namun Rasulullah SAW mengabarkan bahwa dunia ini harganya tidak lebih hina daripada sayap seekor nyamuk. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahmakumullah, dalam beberapa riwayat yang meskipun riwayat tersebut tidak disandarkan kepada Nabi SAW, namun disandarkan kepada salah seorang ulama, meskipun bukan hadis tapi maknanya benar, bahwa para ulama menggambarkan surga itu adalah nurun yatala'ala, sebuah cahaya yang sangat bersinar terang, wa raihanatun tahtaz, dan keindahannya bagai bunga yang melambai-lambai, wa qasrun musyayyad, di dalamnya terdapat istana yang begitu megah dan kokoh, wa nahrun muttarid, dan ada sungai yang terus deras airnya, wa fakihatun nadijah, dan di dalamnya terdapat buah-buahan yang ranum dan matang, wa zaujatun hasna'u jamilah, dan di dalamnya penghuni surga akan meraih atau diberikan istri atau pasangan yang sangat indah, yang sangat cantik jelita, wa hulalun katsirah, dan penghuni surga memakai pakaian-pakaian berlapis yang sangat indah, fi maqamin abada, tinggal di dalam surga selama-lamanya, fi hadratin wa nadrah, penghuni surga akan selamanya merasakan kegembiraan dan keceriaan selalu menyertai raut wajah mereka, fi daurin 'aliyatin sanimatin bahiyah, penghuni surga akan tinggal di sebuah tempat-tempat yang sangat tinggi dan penuh dengan keselamatan serta penuh dengan kebaikan. Tidak ada keburukan secuil pun yang akan dirasakan oleh para penghuni surga. Bahkan dalam riwayat dari Nabi SAW, penghuni surga tidak akan buang air, penghuni surga tidak akan merasakan lelah, penghuni surga tidak akan memiliki sifat dengki atau penyakit-penyakit hati, karena semua sesuatu yang tidak enak
semua kekurangan-kekurangan dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam surga yang ada hanya kesempurnaan dan kenikmatan yang sangat-sangat sempurna, tidak ada kekurangannya sama sekali. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita wajib menyertakan doa dalam doa-doa kita agar kita dimasukkan ke dalam surga. Setiap hari kita berdoa, setiap hari, jangan pernah bosan. Sebagaimana kita selalu berdoa agar anak-anak kita diberikan kesolehan, ketakwaan. Kita selalu berdoa agar kita diberikan kesehatan. Kita selalu berdoa agar kita dilancarkan semua urusan dan pekerjaannya. Maka jangan pernah lupa, bahkan kalau bisa sisipkan doa minta surga sebagai daftar doa pertama yang kita ucapkan, yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sungguh merupakan sebuah keberhasilan, kesenangan yang hakiki ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Waqad sa'ala as-sahabatu Rasul sallallahu alaihi wasallam an bina'il jannah. Para sahabat radhiyallahu anhum pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gambaran bangunan di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada para sahabat gambaran bangunan surga dengan wasfan ajaba, dengan sifat yang sangat menakjubkan sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, labinatun min dhahab. Surga itu di dalamnya ada istana-istana yang batu batanya ada yang terbuat dari emas. Walabinatun min fiddah, ada batu bata yang terbuat dari perak murni. Wa malatuha al-miskul adfar, semennya atau lapisan batu batanya terbuat dari minyak kasturi al-adfar, jenis minyak kasturi yang paling terbaik dan paling wangi. Wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut, dan bebatuan-bebatuan di surga adalah permata dan berlian. Wa turbatuha az-za'faran, tanah-tanah yang diinjaknya terbuat dari minyak wangi za'faran. Man yadkhuluha yan'am wa la yab'as, barang siapa yang masuk ke dalam surga pasti akan gembira dan tidak akan pernah sedih. Wa yakhlud wa la yamut, kekal abadi dan tidak akan pernah lagi merasakan kematian. Wala yabla thiyabuhum, pakaian-pakaian mereka tidak akan lusuh, tidak akan rusak. Wala yafna syababuhum, masa muda mereka tidak akan pernah hilang. Artinya ma'asyarul muslimin, para penghuni surga di dalam surga selalu muda dan tidak akan merasakan masa tua. Dalam beberapa riwayat bahwa penghuni surga, gambaran kepemudaan mereka saat itu kurang lebih kata para ulama seperti orang berusia sekitar 30 tahun. Mereka tidak akan merasakan masa tua, tidak akan merasakan penyakit, tidak akan merasakan kelemahan, dan tidak ada sesuatu yang hina di dalam surga. Semuanya murni kesempurnaan, kebahagiaan dan kesenangan. Lalu Nabi SAW membawakan firman Allah Azza wa Jalla, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surah As-Sajdah ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Dan jiwa-jiwa tidak akan pernah ada yang bisa mengetahui apa yang telah Allah rahasiakan untuk mereka berupa penyejuk pandangan, yakni kenikmatan-kenikmatan surga, sebagai bentuk balasan untuk mereka atas apa-apa yang pernah mereka kerjakan berupa amal soleh. Ma'asyarul muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan bentuk-bentuk nikmat-nikmat surga kepada kita agar kita selalu semangat dalam beramal soleh, agar kita selalu semangat dalam berbuat ketaatan, semangat dalam mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan sesuatu yang sangat luar biasa yang Allah sembunyikan bentuknya agar membuat kita semangat, dan sesuatu yang Allah sembunyikan tersebut adalah qurratu a'yun, penyejuk pandangan yang pasti akan membuat kita bahagia, yaitu kenikmatan-kenikmatan surga. Karena amal-amal soleh yang selama ini kita kerjakan, kata para ulama, sebagai bentuk balasan dari Allah Azza wa Jalla
atas sholat yang pernah kalian kerjakan, atas puasa yang pernah kalian laksanakan, atas tahajud yang pernah kalian tegakkan, dan semua ibadah-ibadah yang pernah kita kerjakan sejak awal pertama kali kita balik jemaah sekalian. Itu semua setelah rahmat Allah akan menjadi penyebab seseorang akan mendapatkan kenikmatan yang Allah rahasiakan selama ini, yaitu kenikmatan surga. Ma'asyiral muslimin, telah datang dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi kita secara makna dan lafaz atau teksnya dari Nabi SAW. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran adalah firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi secara lafaz maupun makna. Adapun hadis qudsi, firman Allah yang Allah wahyukan kepada Nabi secara makna dan lafaz atau teksnya dari Nabi SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'adatu li'ibadiyas salihin, aku telah menyiapkan, yakni sudah ada kenikmatan surga, sudah lengkap sekarang jemaah sekalian. Aku telah menyiapkan untuk seluruh hamba-hambaku yang soleh. Syaratnya yang soleh. Apa itu kesolehan jemaah sekalian? Yaitu seorang hamba yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ketaatan dan meninggalkan larangan. Aku telah menyiapkan untuk seluruh hamba-hambaku yang soleh ma la ainun ra'at, sebuah kenikmatan surga yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit, tidak pernah bisa dikhayalkan oleh hati manusia. Faqra'u in syi'tum, lalu kata Nabi SAW, bacalah firman Allah kalau kalian mau. Firman Allah surah As-Sajdah ayat 17 yang telah kami bacakan tadi, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dan jiwa-jiwa tidak akan pernah ada yang mengetahui apa-apa yang telah Allah sembunyikan, apa-apa yang telah Allah rahasiakan, berupa qurratu a'yun, berupa penyejuk pandangan, yakni kenikmatan-kenikmatan surga sebagai bentuk balasan atas apa-apa yang pernah mereka kerjakan berupa amal saleh. Warawahu Muslim, Al-Imam Muslim juga meriwayatkan min iddati turuq, dari banyak jalur-jalur periwayatannya, yang juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan hadis yang serupa dengan apa yang sudah kami bacakan. Hanya saja ada tambahan sedikit firman Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk hamba-hambanya yang soleh kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, terbesit di hati-hati manusia. Dan ma'asyiral muslimin, secara makna kata para ulama dijelaskan terkait hadis ini, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita khayalkan berupa kenikmatan surga di dunia ini, ternyata nanti di surga jauh lebih indah daripada yang pernah kita lihat, jauh lebih indah daripada yang pernah kita dengar, dan jauh lebih luar biasa daripada yang pernah kita khayalkan. Mungkin ma'asyiral muslimin, sekarang kita menghayalkan sebuah istana di surga berbatu batakan emas dan perak, kemudian semennya terbuat dari minyak kasturi yang paling terbaik. Mungkin sebagian kita pun kewalahan untuk membayangkannya, atau sebagian kita bisa mengimajinasikannya ketika dia telah menghayalkan suatu istana, batu batanya emas dan perak, dan menurut khayalan dia itu sangat indah. Dan nanti di surga jauh lebih indah berkali-kali lipat daripada apa yang dia khayalkan. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalil-dalil dari Quran maupun hadis tentang kenikmatan-kenikmatan surga dan gambaran-gambaran keindahan kenikmatan surga seharusnya membuat kita selalu semangat dalam mengerjakan ketaatan, sekaligus sebagai hiburan bagi kita semua yang setiap harinya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing kita memiliki ujian yang berbeda-beda.
Masing-masing kita sedang berjuang bersama ujiannya masing-masing. Tugas kita adalah meminta pertolongan kepada Allah, meminta kekuatan kepada Allah agar kita bisa menghadapi ujian apapun yang Allah berikan dan sabar dalam menghadapinya, agar kita menjadi hamba-hamba yang diridhai. Tujuan kita singgah di dunia yang sangat fana ini jemaah sekalian, agar kita sukses di akhirat mendapatkan surga. Tujuan utama kita harus berupa surga, bukan kenikmatan duniawi. Barang siapa yang tujuan utamanya hanya ingin sukses di dunia, Allah akan tunaikan, tapi dia tidak akan mendapatkan kesuksesan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu," barang siapa yang dunia sebagai tujuan utamanya, farraqallahu amrahu, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, tidak dimudahkan oleh Allah, selalu berantakan semua planning-planningnya. Barang siapa yang tujuannya adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainaihi, dan Allah akan menjadikan kemiskinan selalu menghantui di hadapannya. Dia selalu merasa miskin, yakni dia tidak pernah merasa cukup, padahal dia telah memiliki tabungan yang sangat banyak, mobil yang mewah, rumah yang megah, tapi karena tujuan utamanya dunia, Allah siksa hatinya berupa tidak adanya kepuasan, tidak ada rasa qanaah, selalu merasa cukup. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, wa man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat sebagai tujuan utamanya, barang siapa yang keberhasilan di akhirat sebagai orientasi utamanya ketika dia hidup di dunia ini, jama'allahu amrahu, maka Allah akan mudahkan semua urusannya. Planning-planningnya akan Allah wujudkan, semua urusannya akan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Kemudian kata Nabi SAW, wa ja'alal ghina baina 'ainaihi, Allah akan menjadikan kekayaan selalu ada di hatinya. Padahal ma'asyiral muslimin, sebagian para sahabat, bahkan Nabi kita sendiri, pernah 3 bulan dapurnya tidak ngebul karena Nabi kita tidak punya harta untuk beli makanan sehingga beliau tidak bisa masak apapun. Tapi ya, meskipun keadaan ekonomi beliau sedemikian sempitnya menurut kacamata sebagian orang, tapi Nabi kita dan para sahabat menjadi sosok-sosok yang paling bahagia karena tujuan mereka berjalan di dunia bukan untuk meraih kenikmatan dunia. Nabi kita sangat bisa memiliki istana yang megah. Nabi kita sangat bisa tidur di atas spring bed yang mewah dan nyaman, tapi bukan itu tujuan Nabi kita dan para sahabat, sehingga Allah menjadikan pada hati-hati mereka, Nabi dan para sahabat selalu merasa cukup, padahal mereka hidup dalam kesulitan ekonomi menurut sebagian orang. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, akan menjadikan dunia ini wa'atat dunya wa hiya raghimah, dan dunia ini, kenikmatan duniawi akan akan menyertai kita dalam keadaan hina. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahmakumullah, kenikmatan surga segalanya dijadikan sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, barang siapa di antara kita yang punya sebuah rencana namun kebetulan belum berhasil untuk mewujudkannya, janganlah dia bersedih, karena justru harusnya dia bersedih ketika dia tidak diselamatkan dari api neraka dan tidak dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahmakumullah, kenikmatan surga yang Allah rahasiakan bentuk dan keindahannya Allah sediakan bagi orang-orang yang rajin beramal saleh. Di antara ciri-ciri penghuni surga yang Allah sebutkan dalam surat yang sudah kami bacakan, namun pada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara ciri-ciri penghuni surga yang Allah akan sediakan untuknya kenikmatan surga, yaitu orang-orang yang lambung-lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidurnya. Mereka menjadikan waktu malam mereka untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla,
melaksanakan sholat tahajud, berdoa, bersimpuh, curhat semua urusan hanya kepada Allah, mengadukan semua kesedihan dan kegalauannya hanya kepada Allah. Mereka melaksanakan sholat tahajud dengan rutin setiap harinya. Lambung mereka jauh dari tempat-tempat tidur mereka. Mereka berdoa kepada Rabb mereka, yakni Allah Azza wa Jalla, seraya mereka takut dan tamak. Maksudnya takut terhadap siksaan Allah, sambil mereka pun berharap mendapatkan rahmat dari Allah. Dan mereka senantiasa berinfak, senantiasa bersedekah dengan harta-harta yang Allah rezekikan kepada mereka. Sekurang-kurangnya ma'asyiral muslimin, dalam ayat yang mulia ini ada dua amal saleh yang bisa kita tekuni dan jangan sampai kita lalaikan, yaitu sholat tahajud, berdoa kepada Allah dalam tahajud kita. Yang kedua adalah bersedekah, yakni bersedekah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang mungkin belum konsisten tahajudnya, maka jangan sampai sedekahnya juga tidak konsisten. Sedekah itu mudah jemaah sekalian. Kita luangkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan atau kepada jalan-jalan kebaikan, karena Allah tidak harus banyak, sedikit tapi rutin. Itulah yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Dengan tahajud dan sedekah, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga. Juga dalam beberapa hadis dinyatakan bahwa Nabi SAW bersabda bahwa di surga ada sebuah kamar-kamar yang sangat indah, yang terbuat dari yakut, terbuat dari berlian-berlian dan permata, yang dari luar bisa melihat yang di dalam, dari dalam bisa melihat yang di luar. Allah sediakan diantaranya bagi orang-orang yang senantiasa tahajud. Nabi SAW juga bersabda, ketika Nabi datang ke Madinah pertama kali, Nabi sampaikan pengumuman yang sangat memotivasi para sahabat. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam. Dalam sebuah riwayat, ke yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Afsyus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, yakni bersedekahlah. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, yakni kuatkan keakraban kepada orang-orang yang masih ada hubungan dengan rahim, yakni saudara kandung, kerabat terdekat dan lain sebagainya. Walinul kalam, berlemah lembutlah kalian dalam berbicara. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malamlah kalian ketika manusia kebanyakan masih pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Ma'asyiral muslimin, para jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis tersebut Nabi menyatakan dengan menebarkan salam, menguatkan keakraban kepada orang-orang atau kerabat-kerabat terdekat, berlemah lembut dalam berbicara dan sholat malam, Allah akan masukkan kita ke dalam surga bisalam, dengan penuh keselamatan, dengan proses yang sangat mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang selalu dimudahkan untuk istiqomah di atas ketaatan sampai kita meninggal dunia. Dan besar harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga-Nya dengan proses yang sangat mudah, tanpa hisab, tanpa azab. Dan semoga Allah melindungi kita dari azab kubur dan azab jahannam. Ma'asyiral muslimin, sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Dan mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Insyaallah kami akan melanjutkan pembacaan risalah tentang kenikmatan-kenikmatan surga dan gambaran tentang surga di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa